Kematian Ayatollah Ali Khamenei seharusnya menjadi momen yang ditunggu-tunggu Amerika Serikat dan Israel. Sebuah momen yang awalnya dikira bisa jadi titik balik pemicu keruntuhan rezim dari dalam. Tapi 11 hari setelah perang dimulai pada 28 Februari 2026, yang terjadi justru sebaliknya. Iran tidak berhenti dan tidak panik. Mesin perang tetap berjalan, seolah masih ada yang mengomandoi walau pemimpin mereka sudah tiada. Dan dalam hitungan hari, suksesi kepemimpinan dilakukan dengan mulus. Mojtaba Khamenei resmi dipilih jadi pemimpin tertinggi Iran melanjutkan kekuasaan ayahnya. Inilah yang membuat perang ini terasa seperti tamparan strategis bagi Amerika Serikat dan Israel. Iran selalu bisa membalas serangan udara dan cepat beradaptasi ketika dihadapi situasi mengancam. Perang ini seolah menunjukkan bahwa Amerika Serikat bisa saja mengeklaim menang secara taktis, tapi gagal mencapai kemenangan strategis. Semua yang dilakukan Iran saat ini merupakan rencana yang sudah dirancang matang, bukan bentuk improvisasi. Setelah perang 12 hari pada Juni 2025, para pemimpin Iran menarik satu kesimpulan pahit. Cara lama mereka tidak lagi bekerja. Selama bertahun-tahun, Iran merespon serangan asing dengan balasan terbatas dan terukur. Mereka sengaja memberi sinyal sebelum menyerang, sengaja meredam dampak agar konflik tidak meledak terlalu jauh. Hasilnya, mereka selamat, tapi keluar dari setiap babak peperangan dalam kondisi lebih lemah, lebih rentan, dan berhadapan dengan musuh yang semakin berani. Sesuatu harus diubah. Maka Ali Khamenei dan para komandan tertingginya pun merancang pendekatan baru yang jauh lebih agresif. Bukan lagi respons terbatas, melainkan eskalasi penuh ke seluruh kawasan, terutama menyasar negara-negara teluk yang terintegrasi erat dengan rantai pasokan ekonomi global. Pesannya jelas, kalau Iran kembali diserang, bakar Timur Tengah. Logikanya sederhana tapi mematikan. Kalau teluk terganggu, ekonomi dunia ikut terganggu, dan tekanan politik terhadap Trump untuk menghentikan perang akan datang dari mana-mana, termasuk dari dalam Washington sendiri. Rencana itu juga mencakup penerapan strategi pertahanan lama, yakni Mosaic Defense, sistem komando yang sepenuhnya terdesentralisasi. IRGC membagi 32 unit independen mandiri di seluruh Iran dan masing-masing berwenang mengambil alih kendali jika rantai komando di atasnya terputus. Dan ketika perang benar-benar pecah pada 28 Februari 2026, rencana itu langsung berjalan. Bahkan tanpa Khamenei yang sudah tewas di hari pertama. Profesor Madi di King's College London, Andreas Krieg bahkan terkejut, Iran sama sekali tak mengalami kelumpuhan satu hari pun sejak perang pecah. Mesin perang tetap bergerak, taktik dijalankan, dan pemimpin baru pun segera ditunjuk. Majelis ahli memilih Mojtaba Khamenei, putra kedua Ayatollah Ali Khamenei, sebagai pemimpin tertinggi yang baru. Bagi banyak pengamat, ini bukan sekadar suksesi kekuasaan biasa. Karena Mojtaba adalah sosok yang memiliki visi sama dengan Ali Khamenei. Mojtaba selama puluhan tahun membangun jaringan di dalam IRGC dari balik layar, terlibat dalam penindakan demonstran Gerakan Hijau 2009, dan dikenai sanksi langsung oleh Amerika Serikat pada 2019 karena dinilai memajukan kebijakan destabilisasi ayahnya. Pengangkatannya bukan kebetulan dan bukan juga kompromi. Trump pernah berkata tegas bahwa putra Khamenei tidak dapat diterima olehnya. Mojtaba adalah sosok yang tak disukai Amerika Serikat dan itulah yang dibutuhkan Republik Islam Iran. Dan dengan keputusan itu, pesan Teheran kepada Washington menjadi sangat jelas. Perang ini belum selesai dan Iran tidak berencana mengakhirinya dengan cara yang diinginkan Amerika Serikat. Perang kali ini bukan hanya urusan Iran, Amerika Serikat, dan Israel. Perang ini sudah terlanjur menyeret berbagai negara karena meluasnya serangan Iran. Setidaknya 12 negara sudah terseret dalam perang ini karena Iran memperluas serangannya ke negara-negara tetangganya. Rudal dan rutiran menghantam setiap negara di kawasan Teluk. Dubai, kota yang selama ini menjadi simbol kemewahan dan stabilitas Timur Tengah, tiba-tiba bukan lagi tempat yang aman. Hotel Fairmont di Palm Jumeirah terbakar, Burj Al Arab yang ikonik dihantam artileri, Bandara Dubai, bandara tersibuk di dunia untuk pelancong internasional, ditutup setelah terkena serangan drone.
Kilang Ras Tanura di Arab Saudi, salah satu terminal pemuatan minyak mentah lepas pantai terbesar, menghentikan operasinya setelah diserang drone Iran. Lokasi gas alam cair utama Qatar di Ras Laffan ikut diserang, memaksa Qatar menghentikan produksi gas alam cair tanpa batas waktu. Selat Hormuz, jalur yang dulunya dilalui sekitar 1/5 pasokan minyak dan gas alam cair dunia, tersumbat. Bahkan Eropa mulai terseret. Iran menembakkan rudal ke pangkalan militer di Siprus, target pertamanya di tanah Eropa. Iran juga melancarkan rudal ke arah pangkalan militer Amerika Serikat di Turki yang menyimpan senjata nuklir meski akhirnya berhasil dicegah. Inggris juga mengizinkan Amerika Serikat menggunakan pangkalan-pangkalan militernya termasuk Rafale dan Diego Garcia untuk melancarkan serangan terhadap Iran. Dampak ekonominya pun sudah terasa, bukan hanya di Timur Tengah tapi di Amerika Serikat sendiri. Harga bensin di seluruh Amerika Serikat naik hampir 27 sen dalam minggu pertama perang saja, memicu tekanan politik yang semakin keras terhadap Trump. Inilah yang sejak awal diperhitungkan Iran, bahwa memperluas medan perang ke kawasan Teluk jauh lebih efektif daripada hanya berhadapan langsung dengan Amerika Serikat dan Israel. Amerika Serikat dan Israel boleh mengeklaim langit Iran sudah mereka kuasai. Tapi langit yang dikuasai tidak otomatis berarti perang sudah dimenangkan. Sejarah sudah membuktikan hal ini berulang kali. Belum pernah sekalipun kekuatan udara saja tanpa pasukan darat berhasil menggulingkan sebuah pemerintahan. IRGC masih berdiri dengan 190.000 tentara aktif, belum termasuk 300.000 tentara konvensional dan 600.000 milisi Bashids yang bisa dimobilisasi sewaktu-waktu. Tidak ada pembelotan massal, tidak ada pemogokan pekerja minyak, tidak ada tanda-tanda signifikan keruntuhan dari dalam. Lalu, apa skenario realistis bagi Amerika Serikat sekarang? Para analis menilai opsi paling masuk akal bagi Washington bukan kemenangan telak, melainkan semacam penyelesaian paksa. Amerika Serikat harus menurunkan egonya untuk menyamai pemahaman dengan elemen-elemen rezim yang bersedia memberikan konsesi soal nuklir dan rudal. Sederhananya, Amerika Serikat harus membiarkan Iran tetap memiliki program nuklirnya dengan batasan dan kesepakatan tertentu. Menurut peneliti Institut Pakistan Cina, Mustafa Haider Said, hal itu cukup untuk memberi Trump klaim kemenangan di depan publik Amerika Serikat. Tapi, bahkan skenario itu pun tidak mudah. Mojtaba Khamenei yang baru saja kehilangan seluruh keluarganya dalam serangan Amerika Serikat Israel, hampir mustahil untuk diajak berunding dalam waktu dekat. 11 hari perang dan satu hal sudah menjadi jelas. Amerika Serikat dan Israel mungkin unggul dalam segala hal yang bisa diukur di atas peta militer. Mulai dari kecanggihan teknologi sampai kendali atas langit Iran. Tapi, Iran tidak merancang strategi untuk mengalahkan Amerika Serikat dalam pertempuran. Mereka merancangnya untuk membuat musuhnya itu kelelahan secara ekonomi, politik, dan secara psikologis. Dan sejauh ini, rencana itu berjalan. Dan selama Washington masih mencari formula kemenangan yang belum juga mereka temukan, Teheran cukup melakukan satu hal, yakni bertahan. Untuk itu, pantau terus perkembangannya hanya di kanal YouTube Kompas.com.